Laga sengit baru saja tersaji antara Indonesia U17 versus Australia dalam laga penentuan untuk lolos ke Piala Asia U17 2025. Bermain di Stadion Abdullah Al Khalifa, timnas Indonesia U17 mematok target menang untuk bisa lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025. Skuad asuhan Nova Arianto turun dengan formasi dan pemain terbaik. Dalam laga kali ini, sebenarnya timnas Indonesia tampil tertekan dan hanya mengandalkan serangan balik. Lini belakang yang diperkuat oleh Fabio Ajka, Matteo Becker, Iputu Panji, dan Daniel Afrido beberapa kali mampu menahan serangan dari Sokeros. Penampilan cemerlang kiper Dava Gassemi di bawah Mister Gawang Indonesia juga sukses membuat Australia beberapa kali merasa frustasi. Timnas Indonesia juga bukan tanpa perlawanan, beberapa peluang pun diciptakan, baik itu dari babak pertama maupun babak kedua. Namun terlepas dari hasil laga, sebelumnya pelatih Australia yaitu Brad Maloney memuji setinggi langit semangat juang para pemain timnas Indonesia U17. Meski begitu, ia juga tak lupa memberikan apresiasi kepada anak asuhnya yang mampu tampil impresif sepanjang laga. Itulah yang terjadi dan itu merupakan tantangan besar bagi kami, terutama setelah hanya memiliki 1 hari istirahat di antara pertandingan. Jadi ini benar-benar merupakan penghargaan bagi para pemain. Jadi ini benar-benar ucapan selamat untuk mereka. Juga selamat kepada Indonesia atas perjuangan kerasnya. Itu adalah pertandingan yang sangat bagus bagi kami. Saya sangat bangga bisa belajar di sini. Jelas Brad Maloney. Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta pelatih tim nasional Indonesia Sintayong untuk mematangkan persiapan tim serta taktik menjelang pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung pada November mendatang. Seperti yang diketahui, Indonesia akan melawan Jepang pada 15 November diikuti dengan pertandingan melawan Arab Saudi 4 hari setelahnya. Baru-baru ini, pelatih timnas Indonesia Sintayong memang dikritik keras karena membongkar pasang tim pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Cina. Beberapa pemain yang kerap menjadi kunci permainan, seperti Tom Haye, tidak dimainkan sejak awal. Eliano Reinders yang tampil bagus saat melawan Bahrain bahkan tidak masuk skuad. Eksperimen Sintayong itu berbuah pahit dengan kekalahan pertama Indonesia dalam putaran ketiga dari tim dengan posisi terbawah di klasemen grup, yakni Cina. Pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, sudah 2 pelatih dipecat akibat performa buruk, yakni Graham Arnold dari Australia dan Roberto Mancini dari Arab Saudi. Hal ini bisa menjadi sambukan bagi Sintayong di laga yang akan datang. Maka dari itu, Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI menekankan pentingnya persiapan yang baik serta taktik yang juga sama baiknya. Saya sudah bertemu dengan Coach Shin. Kami serius berbicara soal target timnas untuk minimal menempati 4 besar di grup. Menjadi tugas coach untuk mempersiapkan tim dan taktik dengan sebaik-baiknya, terutama di 2 laga kandang melawan Jepang dan Arab Saudi bulan depan. Kita harus maksimal secara taktik, stabilitas yang mulai terbangun mesti dipertahankan, sehingga saat main taktik sudah siap dan matang, ujar Erick Thohir. Timnas Arab Saudi resmi menunjuk sang mantan yakni Hervé Renard sebagai pelatih baru usai mendepak Roberto Mancini di tengah masa jabatannya. Meski punya nama mentereng di dunia sepak bola, Mancini justru kesulitan memimpin Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga ini. Alhasil, walau harus membayar kompensasi gaji hingga triliunan rupiah, Federasi Sepak Bola Arab Saudi tak segan mendepak Mancini dari kursi pelatih. Kini, jelang menghadapi timnas Indonesia di GBK November mendatang, Arab Saudi memilih menggunakan jasa Hervé Renard, pelatih yang pernah melatih Arab Saudi pada 2019 sampai 2023, tepat sebelum Mancini. Hervé Renard dikontrak menjadi pelatih timnas Arab Saudi hingga akhir 2025. Ada opsi perpanjangan kontrak untuk pelatih asal Prancis itu. Federasi Sepak Bola Arab Saudi pun memastikan Renard akan langsung memimpin timnas Arab Saudi mempersiapkan diri mentas di 2 laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Mulai Minggu 27 Oktober 2024, Hervé Renard akan mengemban tugas memimpin tim nasional. November mendatang, Al-Qadar bersiap melakoni 2 laga melawan timnas Australia dan timnas Indonesia di laga ke-5 dan ke-6 kualifikasi Piala Dunia, tulis laporan dari Federasi Sepak Bola Arab Saudi. Ini akan menjadi periode kedua Hervé Renard menangani timnas Arab Saudi. Sebelumnya, pelatih asal Prancis itu ditunjuk melatih timnas Arab Saudi pada periode 2019 hingga 2023.
Kiprah manis pun ditunjukkan Renard kala memimpin timnas Arab Saudi. Dia sukses membawa tim Arab Saudi meraih kemenangan mengesankan 2-1 atas juara bertahan timnas Argentina di Piala Dunia 2022. Akan tetapi Hervé Renard meninggalkan jabatannya pada Maret 2024. Dia mengambil alih pekerjaan sebagai pelatih timnas putri Prancis. Pelatih 56 tahun itu pun mengundurkan diri dari jabatan sebagai pelatih timnas putri Prancis pada Agustus 2024. Hal itu dilakukan usai Prancis tersingkir di perempat final Olimpiade Paris 2024. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Jackson F. Tiago memberikan pandangannya terhadap permintaan Bahrain kepada AFC untuk pindah venue saat melawan timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Bahrain dijadwalkan bertandang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 25 Maret 2025 untuk menghadapi timnas Indonesia. Namun, Bahrain meminta kepada AFC agar memindahkan pertandingan tersebut ke venue yang netral alias di luar Indonesia. Alasannya, Bahrain merasa terancam keamanannya lantaran mendapatkan banyak ancaman dari netizen Indonesia pasca duel di Stadion Nasional Rifa pada 10 Oktober 2024 lalu. Terkait hal itu, Jackson menilai permintaan tersebut hanyalah sebuah visiwar. Menurutnya, Bahrain ingin memancing emosi supporter dan timnas Indonesia. Jackson pun mengingatkan agar supporter timnas Indonesia tidak terpancing seperti melakukan pelemparan-pelemparan, karena jika hal itu terjadi, Bahrain akan melakukan tindakan. Menurut saya pribadi, mereka cuma menyebar sebuah visiwar saja, dengan catatan mereka memberikan beban kepada supporter kami maupun PSSI. Kalau ada tindakan apapun, mereka mungkin bisa lakukan sesuatu. Mereka mau menyinggung kita di situ supaya kita terpancing emosi, melakukan sesuatu sehingga nanti mereka punya dasar untuk misalnya katakanlah pertandingan itu dihentikan atau pindah venue. Makanya menurut saya itu rencana mereka memang menyebar sebuah visiwar saja, ujar Jackson F. Tiago. Jackson meyakini AFC maupun FIFA tidak akan mengabulkan permintaan Bahrain agar duel lawan timnas Indonesia dipindahkan. Jackson F. Tiago meyakini saat ini supporter timnas Indonesia sudah jauh lebih baik dan tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan. Dia pun optimis timnas Indonesia bisa mengalahkan Bahrain di SUGBK. Sampai saat ini pra Piala Dunia ini tidak terjadi kejadian apapun di sepak bola Indonesia, sehingga mereka tidak punya dasar apapun untuk mengajukan perpindahan venue tadi. Ya, insya Allah tidak ada masalah apapun. Masyarakat Indonesia bisa seperti biasa tertib menyaksikan pertandingan dan kita bisa meraih kemenangan nanti atas mereka, jelas legenda Persebaya Surabaya tersebut. Seperti yang diketahui, salah satu pemain keturunan Indonesia yakni Kevin Dix baru saja membuat rekor baru di kompetisi Eropa. Bersama FC Copenhagen, Kevin Dix menjalani laga tandang ke markas Real Betis. Pada laga itu, tuan rumah unggul cepat di menit ke-8 lewat Abde Ezzazoli. Butuh waktu cukup lama bagi Copenhagen untuk menyamakan skor. Hadiah penalti di menit ke-76 sukses dimanfaatkan dengan baik. Yang menarik adalah Kevin Dix maju sebagai Algojo, calon pemain timnas Indonesia itu dengan brilian menaklukkan kiper Adrian San Miguel untuk membawa timnya memetik 1 poin. Ini merupakan gol pertama Kevin Dix di UEFA Conference League, sedangkan ini adalah gol ke-6 bagi calon pemain timnas Indonesia itu untuk FC Copenhagen pada musim ini. Kevin Dix merasa senang bisa menyelamatkan FC Copenhagen dari kekalahan. Usai pertandingan, ia berterima kasih kepada para supporter yang sudah rela datang jauh-jauh dari Denmark ke Spanyol. Terima kasih kepada para pendukung kami yang datang jauh-jauh ke Sevilla. Ini merupakan poin penting bagi kami, singkat Kevin Dix. Sekedar diketahui, Dix saat ini sedang menjalani proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Baik berusia 28 tahun itu sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Patut dinantikan kapan proses naturalisasi Kevin Dix selesai. PSSI sendiri menargetkan bek berdarah Belanda itu bisa membela timnas Indonesia mulai Maret 2025. Namun tidak menutup kemungkinan dirinya juga bisa debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi pada November bulan depan.